Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang tugas percobaan rangkaian sederhana. Saya ingin menjelaskan nomor 1 dan 2. Nomor 1. Kasus pertama, jika P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, maka keluaran dari kedua gerbang adalah 1 karena inputnya berbeda. Kedua output satu dari gerbang ini menjadi input untuk gerbang N. Karena kedua input gerbang N adalah 1, maka output akhirnya adalah 1. Kasus kedua, jika P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0, maka keluaran dari gerbang atas adalah 1 karena P dan Q berbeda, sedangkan gerbang bawah juga 1 karena R dan S berbeda. Sama seperti kasus sebelumnya, kedua output satu dari gerbang menjadi input untuk gerbang N, sehingga output akhirnya adalah 1. Kasus ketiga, PQRS keempatnya bernilai 1, maka keluaran dari kedua gerbang adalah 0 karena inputnya sama-sama 1. Kasus keempat, PQRS keempatnya bernilai 0, maka keluaran dari kedua gerbang adalah 0 karena inputnya sama-sama 0. Sama seperti kasus sebelumnya, karena salah satu input gerbang N adalah 0, maka output akhirnya adalah 0. Untuk soal kedua, kasus yang pertama, jika P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0. Keluaran dari gerbang keduanya adalah 1 karena inputnya berbeda. Kedua output dari gerbang ini menjadi input gerbang N. Karena kedua output gerbang N nilai 1, maka output akhirnya adalah 1. Kasus kedua, jika P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 1, bernilai 0, maka keluaran dari gerbang atas adalah 1 karena P dan Q berbeda, sedangkan gerbang bawah juga 1 karena R dan S berbeda. Kasus ketiga, jika P, Q dan R bernilai 1, sedangkan S bernilai 0, maka keluaran dari gerbang atas adalah 0 karena P dan Q sama-sama 1, sedangkan gerbang bawah adalah 1, R dan S berbeda. Karena salah satu inputan gerbang N adalah 0, maka output akhirnya adalah 0. Kasus keempat, PQRS keempatnya bernilai 0, maka keluaran dari kedua gerbang ini adalah 0. Karena salah satu input gerbang N adalah 0, maka output akhirnya adalah 0. Berikut ini ya. Jika di dalam kondisi di mana input P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, lalu untuk kondisi kedua di mana input P dan R ini akan bernilai 1 dan sedangkan Q dan S ini akan 0. Untuk kondisi ketiga di mana input P, Q dan R ini akan bernilai 1, sedangkan untuk S ini akan bernilai 0, dan untuk kondisi keempat dan yang terakhir untuk semuanya value-nya akan bernilai 0 di inputnya. Lalu kita akan lanjut untuk membahas untuk kondisi yang pertama, yaitu ketika kondisi input P dan Q akan bernilai 1. Nah, ketika input P dan Q ini akan bernilai 1, dia akan masuk ke gerbang XOR dan menghasilkan inputan 0 yang selanjutnya akan terhubung ke gerbang NAND. Sedangkan untuk input R ini yang bernilai 0 akan masuk ke gerbang NOT dan akan menghasilkan input yang positif, lalu masuk ke gerbang NAND yang akan menghasilkan input positif kembali karena salah satu dari inputan ini bernilai 1. Lalu untuk S yang bernilai 0 akan langsung masuk ke gerbang XOR. Nah, setelahnya untuk inputan dari gerbang NAND ini yang bernilai 1
Dan untuk S yang bernilai 0 ini akan masuk ke gerbang OR, menghasilkan outputnya adalah 1. Lalu kita masuk ke kondisi kedua, di mana untuk inputan P dan R akan bernilai 1, sedangkan Q dan S akan bernilai 0. Untuk karena salah satu dari P dan Q ini akan bernilai 1 dan masuk ke gerbang XOR akan menghasilkan input positif yang akan masuk ke gerbang NAND. Lalu untuk input R ini akan masuk ke gerbang NOT yang akan menghasilkan input negatif yang akan lanjut lagi ke gerbang NAND dan digabung lalu akan menghasilkan input positif ya, atau 1. Sedangkan untuk S ini bernilai 0 akan bernilai 0 lalu masuk ke gerbang XOR dan akan hasil akhirnya adalah menciptakan output bernilai 1. Lalu untuk kondisi ketiga di mana P, Q, dan R bernilai 1. Nah, untuk P dan Q ini karena dua-duanya bernilai sama, masuk ke gerbang XOR akan menghasilkan output 0 yang akan lanjut ke gerbang NAND. Untuk R sendiri akan bernilai 1, lalu masuk ke gerbang NOT akan menghasilkan input 0 yang akan masuk lagi ke gerbang NAND. Lalu karena keduanya ini bernilai sama, NAND ini akan menghasilkan input positif kembali yang akan masuk ke gerbang XOR, yang akan masuk ke gerbang OR. Lalu untuk S ini karena bernilai 0 akan langsung masuk ke gerbang OR yang akan menghasilkan output positif kembali karena salah satunya bernilai benar. Lalu untuk yang terakhir ada kondisi keempat di mana semuanya akan bernilai 0. Nah, saat semua bernilai 0 ini untuk input P dan Q masuk ke gerbang XOR menghasilkan output negatif karena dua-duanya bernilai 0 akan lanjut ke gerbang NAND. Lalu untuk R, input R akan bernilai 0 lalu masuk ke gerbang NOT akan menghasilkan nilai sebaliknya yaitu nilai 1 yang akan lanjut ke gerbang NAND yang hasilnya akan menghasilkan input positif yang akan masuk ke gerbang OR. Lalu untuk S ini yang bernilai 0 seperti sebelumnya akan masuk langsung ke gerbang OR dan akan menghasilkan output 1. Seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini kita diminta untuk menggambarkan sebuah sirkuit logika yang dimana untuk outputnya itu sama dengan input ABC ditambah not A, B, C ditambah A, not B, dan C. Nah, ini adalah hasil yang telah saya buat. Saya telah menggambarnya terlebih dahulu sebelum merekam video ini. Untuk setelahnya, kita sudah diberikan tabel kebenaran dari soalnya. Nah, untuk tabel kebenaran sendiri, kita diminta untuk mengecek apakah sesuai hasilnya itu benar sesuai dengan sirkuit ini ya teman-teman. Oke, untuk membuktikan hal tersebut mari kita lakukan. Nah, untuk yang pertama, jika input A, B, C sama dengan 0 maka outputnya sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai ya. Lalu untuk yang kedua, kita untuk input C bernilai sama dengan 1. Kita ubah di sini input C menjadi 1, maka outputnya harusnya sama dengan 0. Itu sudah sesuai. Lalu untuk yang selanjutnya, jika input B sama dengan 1 dan C serta A adalah 0, maka dari situ kita buat A dan C nya 0 sedangkan B kita ubah ke 1, maka outputnya sama dengan 0, masih sesuai. Lalu yang ketiga, jika input A sama dengan 0 sedangkan B dan C sama dengan 1, maka outputnya harus sama dengan 1. Maka dari itu kita buat A sama dengan 0, B dan C kita ubah ke 1, maka outputnya harusnya sama dengan 1. Ini juga masih sesuai. Lalu yang selanjutnya, untuk input A sama dengan 1, lalu B dan C sama dengan 0. Maka dari itu kita buat A sama dengan 1, B dan C sama dengan 0, maka outputnya masih tetap 0. Ini masih sesuai. Lalu yang selanjutnya, jika input A dan C sama dengan 1 serta B sama dengan 0, maka outputnya harusnya sama dengan 1. Maka dari itu kita buat A sama dengan 1 serta C sama dengan 1 dan B 0, maka outputnya akan keluar bernilai 1. Lalu selanjutnya, untuk A dan B bernilai 1 sedangkan input C bernilai 0, maka outputnya harusnya bernilai 0. Maka dari itu kita buat C sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Outputnya sesuai ya, 0. Dan yang terakhir, untuk input A, B, C sama dengan 1, maka outputnya sama dengan 1. Kita buat sama dengan 1 semua, maka outputnya adalah 1. Hal ini berarti kesimpulannya adalah tabel yang diberikan pada soal
sesuai dengan rangkaian sirkuit yang telah dibuat. Gitu teman-teman. JK flip-flop adalah salah satu jenis flip-flop yang paling sering digunakan dalam rangkaian digital. Flip-flop sendiri merupakan komponen dasar dalam sistem digital yang berfungsi sebagai elemen memori 1 bit. Artinya flip-flop dapat menyimpan 1 bit informasi 0 atau 1. Karakteristik utama JK flip-flop. Inputnya memiliki 2 input utama yaitu J dan K, sedangkan output memiliki 2 output yaitu Q dan Q, komplement dari Q. Clock biasanya membutuhkan sinyal clock untuk memicu perubahan keadaan. Cara kerja: jika J dan K 0, output Q tidak berubah mempertahankan nilai sebelumnya. Jika J 1, K 0, output Q akan menjadi 1 pada saat tepi naik atau tepi turun tergantung jenis flip-flop. Jika J 0, K sama dengan 1, output Q akan menjadi 0 pada saat tepi naik atau tepi turun dari pulsa clock. J sama dengan 1, K sama dengan 1, output Q akan bertolak belakang dengan nilai sebelumnya pada saat tepi naik atau tepi turun dari pulsa clock. Jika JK flip-flop banyak digunakan dalam berbagai rangkaian digital seperti counter untuk menghitung pulsa, register untuk menyimpan data biner, divider frekuensi untuk membagi frekuensi sinyal, rangkaian sekuensi lainnya seperti mesin status, registrasi geser, dan lain-lain. Kesimpulannya, JK flip-flop adalah komponen penting dalam elektronik digital yang memiliki peran krusial dalam berbagai aplikasi. Dengan memahami cara kerjanya, Anda dapat merancang, menganalisis berbagai jenis rangkaian digital yang lebih kompleks. Sekian, terima kasih.